Alhamdulillah, usikum wa nafsi Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kula panjenengan sedaya tasih dipilih kalian Allah Subhanahu wa taala, ditakdir dikumpulaken datang tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melaksanakan kegiatan kita yang sifatnya rutin tahunan safari maulid. Hari ini insyaallah hari yang ke-16 malam 17 16 15 malam 16 malam 17 dari malam 1 sampai sekarang yang hujannya paling lama ini. Hujannya paling gandul itu. Ketika seseorang Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar mengatakan, takdir seorang manusia, takdir sekelompok manusia untuk dihadirkan di suatu majelis, niscaya seluruh dunia menghalang-halanginya untuk tidak hadir di majelis tersebut tidak akan bisa, karena Allah sudah takdir. Itu juga sebaliknya, ketika Allah tidak mentakdir seseorang, sekelompok manusia untuk tidak dapat hadir di majelis, seluruh dunia mendorong orang tersebut, mendorong kelompok tersebut untuk hadir di majelis, niscaya tidak akan bisa hadir di majelis. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya insya Allah termasuk orang yang ditakdir malam ini hadir di majelis safari maulid di dusun Sujangan. Kenapa? Karena tadi mobilnya mogok mobilnya tadi isi bensin mogok. Alhamdulillah hujan. Terus Mas Rahmat jenengan mengganteng lebet dari pulau sing nyuruh. Dari pulau mengganteng lebet Mas Rahmat jenengan nyuruh mobil kau obah. Mobilnya kau obah bobot pulau 85. Mas Rahmat paling 20. 20 itu sakit. Tapi Allah takdir itu mau. Tidak tahu ada 3 orang datang. Petugas pom bensin, perempuan 2. Laki-lakinya 1, perempuannya 2. Dorong. Nah, saya pikir gini, ya Allah, saya ditakdir oleh Allah untuk hadir. Dan di perjalanan mobilnya nih berhenti jalan. Anak-anak yang ikut sama saya, ayo le terus le, kurang dikit le. Alhamdulillah akhirnya nyampe di tempat itu. Tidak tahu itu mobil apa enggak, mobilnya mau alam yang penting sudah datang di sini. Saya tidak punya itu punya mobil loh, dia dulu yang punya mobil. Oke, yang punya mobil diberikan kemudahan di sini. Allah, amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Saya teringat satu cerita ini sudah lama dan beberapa kali saya sudah mendengar, akan tetapi insyaallah ini masih ada salah satu hikmah yang bisa kita petik, kita ambil daripada cerita ini. Cerita ini diceritakan oleh Sayyid Muhammad, didapat dari abahnya Sayyid Alwi, didapatkan dari abahnya Sayyid Abbas. Yang ketika itu Sayyid Abbas menghadiri pembacaan maulid di Baitul Maqdis di negara Palestina. Ketika diselenggarakan pembacaan maulid ini, beliau Sayyid Abbas ini melihat salah seorang tua yang rambutnya sudah beruban di belakang berdiri. Yang lain pada duduk, orang ini berdiri. Diperhatikan orang ini oleh Sayyid Abbas. Diperhatikan terus sampai acara selesai. Kemudian orang ini masih belum duduk. Akhirnya oleh Sayyid Abbas ini dipanggil. Kemudian ditanya oleh Sayyid Abbas, kenapa Pak? Kok saya perhatikan dari mulai awal pembacaan maulid sampai akhir panjenengan ini kok boten lenggah. Ketika orang-orang duduk
jenengan tidak duduk berdiri. Ketika orang-orang berdiri serokal makan diam, jenengan berdiri. Kemudian orang-orang duduk, jenengan kok tetap berdiri. Kenapa? Apa hal yang membuat jenengan ini kok tidak mau duduk? Akhirnya si bapak tua ini yang rambutnya mulai berubah bercerita. Suatu ketika saya menghadiri majelis semacam ini, dan pada saat mahanudiam atau serokal, orang-orang mengatakan di dalam hati saya ini beliau tidak mengucapkan secara langsung. Bapak tua ini tidak mengucapkan secara langsung, cuman dia batin. Ketika mahanudiam orang-orang berdiri, bapak tua ini tidak berdiri dan mengatakan kepada dirinya bahwa orang-orang yang berdiri ini telah melakukan suatu perbuatan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang jelek. Orang ini tetap duduk, tidak mau berdiri dengan anggapan mahalul yang berdiri ini penghormatan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ini merupakan perbuatan bid'ah yang jelek. Dia tidak ngomong keras, cuma di dalam hatinya. Setelah acara tersebut, bapak ini pulang seperti biasa, tidur. Ketika di dalam tidurnya ini, bapak ini bermimpi hadir di suatu majelis yang mana orang-orang ini bersiap untuk menyambut kedatangan daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika semua orang yang hadir di majelis ini berdiri, bapak ini berusaha untuk berdiri akan tetapi tidak bisa. Di dalam mimpinya bapak ini ingin berdiri untuk hormat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, akan tetapi tidak bisa berdiri. Berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, tidak bisa. Ketika yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW lewat tepat di hadapan bapak ini, kemudian yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan kepada bapak ini, engkau tidak bisa berdiri, engkau tetap duduk saja di tempat kamu. Yang mulia mengatakan, engkau tidak bisa berdiri, engkau tetap duduk saja di tempat kamu. Semuanya berdiri kecuali bapak ini tadi. Rasul Muhammad SAW datang, semuanya berdiri, bapak ini tidak berdiri. Dan dikatakan oleh yang mulia bahwa engkau tidak bisa berdiri, engkau tetap duduk di tempat kamu. Akhirnya dia terjaga. Dan ketika dia terjaga, badannya ini merasa tidak nyaman. Badannya ini merasa tidak nyaman. Dan hari demi hari yang dia lakukan, banyak permasalahan di dalam organ tubuhnya. Tidak disebutkan ini satu persatu, cuman organ tubuhnya mulai banyak bermasalah. Akhirnya orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jika engkau menghendaki aku untuk tetap hidup dan engkau mengizinkan aku untuk hormat kepada kekasihmu baginda Nabi Agung Muhammad SAW, ketika ada acara pembacaan maulid, saya akan berdiri dari awal sampai akhir. Jadi orang ini nadar dan wajib. Nah, itulah yang menjadi sababiyah orang ini ketika pembacaan maulid di Baitul Maqdis, orang ini berdiri dari awal sampai akhir, tidak mau duduk karena sudah nadar kepada Allah kalau dia diberikan umur panjang dan diizinkan untuk hormat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika ada pembacaan maulid, dia akan berdiri sampai awal hingga akhir. Kemudian Sayyid Abbas mengatakan kepada orang tersebut, silahkan, karena engkau sudah bernadar, sudah berjanji, maka lakukan hal tersebut. Apa yang bisa kita petik daripada cerita ini? Yang pertama, adab, tata krama, etika kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau kita ada perasaan yang kurang pas ketika di acara pembacaan maulid ini, segera mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengadakan pikiran yang tidak baik. Bahkan sering saya katakan, ketika di dalam diri kita ada lintasan-lintasan buruk, pikiran-pikiran buruk
yang berseliweran di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, maka Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, segeralah menengadah ke langit, ucapkan Allah pada saat hati syukur, sampaikan keadaan atau pikiran yang kita alami. Insya Allah atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lintasan-lintasan buruk ini tadi akan terbuka. Karena apa? Itu merupakan tipu daya setan. Hati-hatilah. Kalau dengan perhatikan, mohon maaf, tidak ada niat untuk menyombongkan saya. Saya sering ketika saya duduk di majelis ini, saya selalu melihat ke atas. Kenapa? Karena di dalam pikiran saya, di hati saya banyak pikiran yang tidak baik, termasuk merasa lebih baik daripada yang lainnya, termasuk saya yang lebih bagus daripada yang lainnya, termasuk pikiran-pikiran yang jelek. Mungkin tidak perasaan tidak senang sama seseorang, nggak pas dengan tingkah laku seseorang. Loh, hati-hati loh. Itu tipu daya setan. Ketika itu dengan biarkan, maka ini pikiran ini akan terus berjalan, sehingga apa? Kita yang pertama akan berprasangka buruk kepada orang lain, punya pikiran buruk kepada orang lain. Guru saya berpesan, ada dua hal yang mana hal ini tidak ada yang mengumpuli kebaikannya, dan ada dua hal yang mana dua hal ini tidak ada mengumpuli keburukannya, paling jelek juga. Apa itu? Dua hal ini adalah yang tidak ada mengumpuli kebaikannya, yaitu berprasangka baik kepada hamba Allah dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu. Ini tidak ada yang mengumpuli kebaikannya, paling baik. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika mengatakan, apabila kamu mengucapkan salam kepada saudaramu, kemudian saudaramu ini tidak menjawab salammu, carilah alasan sebanyak 70 alasan. Yang terakhir, alasan yang ke-70, engkau tutup alasanmu ini dengan alasan bahwa engkau tidak tahu alasannya kenapa saudaramu ini tidak menjawab salam. Maksudnya apa ini? Agar kita tidak punya pikiran buruk. Mungkin suara kita kurang keras, mungkin ada suara yang lain lebih keras, mungkin saudara kita tidak dengar kita kan mengucapkan salam. Akan tetapi ketika kita mengucapkan salam tidak dijawab oleh saudara kita, yang terjadi di dalam pikiran kita apa? Oh, sombong, salam tidak menjawab. Oh, memiliki dan lain sebagainya. Loh, hati-hati. Dan dua hal apa yang tidak ada mengumpuli keburukannya? Paling buruk, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba Allah. Hati-hati, kita harus berhati-hati. Karena apa? Setan tidak akan berhenti, setan tidak akan cuti untuk menggoda anak daripada baginda Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Gak akan berhenti. Mereka ditugaskan oleh pimpinannya iblis untuk menggoda anak manusia. Sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah. Karena mereka ditangguh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang ada di majelis ini selalu mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan pemeliharaan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga akhir hayat hidup kita semuanya diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan semoga kita semua, anak keturunan kita semuanya dijadikan Allah menjadi anak-anak yang soleh, solihah, berbakti kepada Allah wa Rasulih, berbakti kepada agamanya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berguna bagi lingkungan kita, insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang berada di wilayah tunjangan Ponorogo, semuanya tidak termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum saya akhiri pembicaraan saya ini, saya minta satu Fatihah yang khusus ditujukan kepada orang-orang yang saat ini sedang sakit. Wabil itu yang pertama kita tujukan kepada saudara kita muslim kita Abdul Daud, yang kedua kepada putra daripada saudara kita Kamu Tadi, dan juga ibunda daripada muslim kita yaitu Tufulul Fuad yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan ujian sakit. Mungkin ada di antara kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan ujian sakit. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah keberkahan daripada majelis ini Allah angkat penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, dan Allah berikan dengan kesembuhan, Allah berikan umur yang panjang di taatillah wa rasulih, Allah berikan kesehatan afiat zahir wa batin insyaallah. Allahumma amin bi niyati syifa wa tafil bala jadi sayyidul wujud sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Banyak kesalahan dari saya, ucapan, perbuatan yang kurang pas di hati panjenengan sedaya, Allah pribadi nyuwun ampun maafukan zahir wa batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah, berkata juga mau'izatul hasanah hingga sampun ikut jauh harga ini pada pun hadir husni Fahdudin Judin Salih. Mudah-mudahan kula panjenengan sami dipun takdir dening Gusti Allah saged melampahi punapa ingkang sampun dipun dawuhaken kaliyan beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin adicara salajengipun punika doa dumateng manahipun Gus Habibur Rahman Betul Sulaiman Allah semangatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli sallam ala Muhammad wa taqbilana biha jami'al khairat wa tudhhirna biha jami'al sayyi'at wa tarfa'na biha 'inda ta'addud wa tuballighuna biha aqsar min jami'il khairat fil hayati wal ba'daha. Allahumma hayyina bil iman wa amitna 'alal iman wa ansurna 'alal iman wa adkhilna jannata bil barakatil iman. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitna bi mawti syuhada. Rabbi yassir wa la tu'assir 'alaina fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barokah doa ingkang kalih kasuwun dumateng panjenenganipun Pak Yai Badi. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وأملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء ونعطيك إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا
الراحمين وذل أغننا بحلالك عن حرامك وفي طاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saderengipun adicara mriku kita pungkasi kepango kawula ngaturaken pengumuman ingkang pindah jadwal safari